kasih Bang dari Iwo. Iwo ya Pak? Iwo. Alhamdulillah kita dari Semanda ya udah melakukan beberapa persiapan sesuai arahan dari pimpinan. Ya, pertama kita udah bentuk tim kepanitiaan ya, dan kebetulan saya diamanahi untuk menjadi ketuanya. Udah kita kasih tupoksi buat teman-teman ya, bikin flyer, kemudian banner ya, kita up ke sosial media semua. Kemudian kemarin udah ikut BIMTEK juga yang ngadain dari Capdim, biar kita nggak mispersepsi ya pada saat penanganan dan pelaksanaan SPMP-nya. Iya, untuk pembukaan kita serentak ya, karena kita sekolah reguler, jadi seluruh jalur mulai dari domisili, afirmasi, prestasi, mutasi itu tanggal 16 sampai 19 Juni. Ya, bulan Juni. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di masyarakat terkait jalur yang dulu dibilang donasi, itu sekarang berubah menjadi wilayah Domisili. Ya. Itu apakah sama dengan periode tahun kemarin atau gimana sistemnya? Iya, untuk jalur domisili ini nggak jauh beda dengan zonasi karena wilayah yang dijadikan domisili untuk SMA 2 itu nggak berubah juga. Iya, kalau SMA 2 Metro ini domisilinya wilayahnya itu Metro Barat, Metro Selatan, Metro Kibang, Metro Pusat, Metro Timur, sama Trimurjo. Itu bagi calon murid baru yang tinggalnya di wilayah itu, di kecamatan itu, maka dia bisa mendaftar lewat jalur domisili. Prioritasnya di beberapa daerah tersebut. Iya, di 5 kecamatan. Iya. Jadi rumah dia berapa kilo dari rumah ke Semanda itu nanti yang ranking dari sekolah. Yang ranking itu dari sistem. Gitu. Yang penting kalau dia masuk di domisili itu dia bisa mendaftar lewat jalur domisili atau bisa juga lewat jalur yang lainnya. Misal afirmasi. Gitu. Terkait masalah jalur sistem tadi, itu apakah sudah ditentukan dari provinsi atau gimana, apa sesuai dengan tentuin dari sananya, dari provinsinya, udah masuk ke sistem SPMP-nya nanti. Nah, terus terkait jalur prestasi itu apa saja Pak yang bisa disampaikan? Iya, untuk jalur prestasi itu yang pertama ada jalur prestasi akademik. Ini bagi calon siswa yang mau mendaftar lewat prestasi rapotnya. Jadi dia nilai rapot semester 1 sampai semester 5 di SMP-nya itu direkap, kemudian nanti ada ranking paralel dari sekolah tersebut. Nah, gitu. Kalau sekolah itu akreditasinya A, maka yang eligible, yang berhak mendapat peluang untuk mendaftar jalur prestasi itu 25% dari siswa lulusan pada angkatan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, dia boleh mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Yang kedua, jalur prestasi akademik yang dia itu lomba-lomba. Misal OSN, yang olimpiade itu ya, olimpiade sains, baik dari madrasah maupun yang dari Kemendikbud, itu prestasi akademik juga. Nah, yang non akademik itu ada beberapa sekarang dia berkembang. Yang pertama olahraga, seni, budaya. Nah, bagi calon siswa ya yang dia pernah berprestasi juara baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional ya, baik di olahraga, seni, budaya, itu bisa mendaftar lewat jalur tersebut. Nah, ada juga kemudian di jalur prestasi tahfidz Quran. Iya, prestasi tahfidz Quran ini ada. Nah,
yang baru itu adalah jalur prestasi aktif dalam kegiatan organisasi, Pak. Cuman yang dibatasin aja ketua OSIS sama ketua pramuka. Oh gitu. Saat dia di SMP atau MTS-nya. Iya, iya. Nah, itu bisa masuk. Nah, itu untuk yang prestasi. Iya, jadi jalur prestasi ini dia meliputi beberapa, ada olahraga, ada akademik, ya. Itu. Nah, setelah itu pas pendaftaran itu, apakah bisa dibuktikan dengan piagam atau apa itu apa harus dilampirkan? Iya, betul. Dalam pendaftaran. Ketika mereka mendaftar itu mereka wajib melampirkan buktinya. Karena nanti akan kita verifikasi. Oh, gitu. Bener nggak nih anunya, sertifikatnya, piagamnya. Nah, itu. Baik secara prestasi secara kabupaten, provinsi, nasional itu dilampirkan semua. Betul. Kalau jalur mutasi orang tua itu yang diperbolehkan hanya mutasi pegawai dari TNI, Polri, jaksa, hakim, BUMN, BUMD itu. Kalau di luar itu pegawai swasta segala Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi khususnya di berapa yang tadi Bapak sebutkan? Iya, pokoknya di lingkaran pemerintah itulah, dan itu pun harus dibuktikan dengan surat tugas pindahnya, ya, atau SK pemindahan dia. Gitu. Nah, itu kuota dari masing-masing itu kira-kira jalur dari wilayah itu berapa, dari jalur prestasi itu berapa, dari evaluasi dan aplikasi itu berapa, Pak? Kalau yang mutasi itu maksimal 5% mutasi, ya. Kemudian prestasi itu 21%, ya. Terus afirmasi itu minimal 30%. Terus domisili itu minimal itu 35%. Ya, dan menghadapi penerimaan murid baru sudah siap Insya lahir batin Allah lah ya. lahir batin. Jadi SMA Negeri 2 termasuk dalam SMA reguler ya Pak? Iya, reguler. Jadi mungkin perbedaan antara sistemnya dengan sekolah unggulan kan pasti berbeda. Iya, betul. Karena saya tahu, kalau setahu saya kemarin itu sekolah unggulan itu tanggal 4 udah mulai prestasi. Betul. Jadi ya teman-teman IWOI, pada hari ini saya sudah berada di SMA Negeri 2 Kota Metro, bahwa SMA Negeri 2 Kota Metro melalui pernyataan Pak Ketua Panitia sudah siap dalam menyongsong penerimaan murid baru di tahun 2025. Saya rasa Pak cukup sekian, sudah jelas ini penjelasan masyarakat. Silakan Bapak dan Ibu, warga, bagi anak-anaknya yang akan sekolah di SMA untuk bisa menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Metro, karena di SMA Negeri 2 Metro kita punya visi cerdas spiritual, intelektual, dan emosional.